الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Adapun tema yang akan kita kupas malam ini berkaitan dengan perjanjian yang dikenal dalam sejarah bangsa Arab, dan perjanjian ini tak akan dilupakan oleh mereka, yang dikenal dengan Hilfu al-Fudul. Hilf itu artinya perjanjian. Lah, kenapa saya sampaikan di sini ada jeda yang cukup panjang? Hal ini tentunya berbeda ya nih jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan peristiwa demi peristiwa, adegan demi adegan yang kita mulai dari lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu seakan-akan hampir tidak ada pekan, tidak ada bulan, tidak ada tahun kecuali di sini pasti ada peristiwa yang bisa kita petik. Mulai dari lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpindah-pindah ke pengasuhan. Ya, itu jaraknya dan interval antara peristiwa pertama dengan yang kedua itu saling berdekatan. Sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana kita sampaikan pada pekan berikutnya atau pekan yang sebelumnya, bertemu dengan pendeta Bahira di usia 12 tahun. Tapi kenapa kemudian tema ini seakan-akan meloncat cukup panjang? Dari 12 tahun kita akan meloncat di usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 20 tahun. Apakah memang tidak ada peristiwa-peristiwa antara 12 tahun di usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sampainya usia dan umur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 20 tahun? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kemudian ya terputusnya tinta emas dalam sejarah Islam ketika ada beberapa tahun yang tidak dicatat dalam sejarah Islam. Namun hal ini dikarenakan karena memang peristiwa-peristiwa yang kita ulas ini adalah peristiwa-peristiwa yang masuk dalam kategori apa? Penting atau urgent. Ya, maka di sini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan pendeta Yani Buhairah atau Bahira ini di usia 12 tahun, masih banyak sebenarnya peristiwa-peristiwa lain. Tapi di antara peristiwa yang paling penting itu baru terjadi di usia 20 tahun. Yang kemudian disinilah terjadi peristiwa besar, satu momentum yang tidak pernah dilupakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti kita akan sampaikan bagaimana pujian demi pujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bisa menghadiri di usia 20 tahun. Berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum resmi diangkat sebagai apa? Nabi. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat hadir di dalam perjanjian tersebut, sempat bisa merasakan bagaimana pertemuan itu benar-benar pertemuan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, bagaimana kebenaran itu benar-benar harus dibela, siapapun orangnya, apapun ras dan suku serta kabilahnya, dan bagaimana orang-orang yang terdolimi itu harus benar-benar ditolong dan segera dibantu tanpa melihat latar belakang, ya, suku, ras dan lain sebagainya. Nah, di sini yang kita kenal dengan Hilf al-Fudul atau perjanjian yakni al-Fudul. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa para pakar sejarawan itu menyebutkan di dalam kitab dan karya-karya mereka, salah satunya adalah Ibnu Katsir. Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, ya, menyebutkan riwayat tentang peristiwa terjadinya perjanjian Hilful Fudul. Pun demikian, tak terlewatkan yani pula Syekh Muhammad Syekh yani Al-Albani rahimahullah taala menyebutkan dalam Sirah Nabawiyah, bahkan beliau memberikan komentar yang khusus bahwasanya riwayat ini bisa dipertanggungjawabkan, meskipun beliau mengatakan bahwasanya riwayatnya adalah yani hasan. Artinya kisah ini adalah kisah yang benar-benar otentik dan bisa dipertanggungjawabkan dan bisa kita jadikan sebagai yani hujjah dan landasan di dalam mengambil dan memetik ibrah dan pelajaran yang berharga darinya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini tidak sepanjang yakni kisah-kisah sebelumnya. Seperti yakni kisah yang kita ulas yakni dahulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan satu perjalanan panjang bertemu dengan pendeta Bahira dan lain sebagainya. Ini cukup menguras yakni tenaga sebenarnya karena memang riwayatnya cukup panjang. Adapun yakni Hilful Fudul ini, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
meskipun riwayatnya itu minim, ya, namun kisahnya ini tidak sepanjang kisah-kisah sebelumnya. Hal ini berawal ketika ada seorang saudagar dari negeri Yaman, dari kabilah Zubaid, ya, yang punya kitab, ada yang punya kitab ya, Pak? Ada ya, di halaman 103, di halaman 103 di situ terjemahannya ya kabilah Zabid. Ya, jadi tolong direvisi. Sebenarnya kabilah yang ada di zaman itu adalah kabilah yakni Zubaid. Makanya banyak orang-orang yang kemudian menisbatkan yakni kepada kabilah ini Az-Zubaidi misalnya. Ya, salah satu yakni ulama atau yang dikenal yakni dengan ahli fikih dari kalangan Syafi'iyah itu ada namanya yakni Az-Zubaidi, bukan yakni Az-Zabid. Ya, di sini terjemahnya adalah kabilah yakni Zabid dan Yaman. Yang benar itu adalah kabilah Zubaid. Nah, disinilah kemudian saudagar yang kaya raya ini melakukan satu perjalanan cukup panjang dari negeri Yaman ke kota Mekkah. Ya, lah di sini biasa terjadi transaksi, jual beli, bisnis, hal yang biasa. Lah ketika itu, subhanallah, saudagar yang datang dari negeri Yaman ini ternyata seakan-akan memang ditipu oleh seorang bisnismen yang ada di kota Makkah yang bernama Al-As ibnu Wa'il As-Sahmi. Nama ini mungkin kurang populer, tapi kalau seandainya ya kita telusuri anak dari As ini, insya Allah kita akan mengenal seluruhnya. Kita mengenal salah satu sahabat yang mulia, dan beliau adalah salah satu juga penulis wahyu. Ya, beliau adalah Amr ibnul As. Kalau Amr ibnul As insya Allah kita kenal. Lah, Wa'il, Al-As ibnu Wa'il ini adalah ayahnya. Jadi ayahnya Amr ibnul As yang kita kenal sebagai seorang sahabat, itu namanya As ibnu Wa'il, dahulu adalah seorang kafir. Ya, lah Al-As ibnu Wa'il As-Sahmi ini mencoba untuk menipu saudagar yang datang jauh dari negeri Yaman, dari kabilah Az-Zubaidi ini. Apa yang terjadi ya nih jamaah? Ketika transaksi ini sudah selesai, si Al-As ibnu Wa'il As-Sahmi ini tidak memberikan uangnya. Barang dipegang, tapi uang tidak dikasihkan. Berarti benar-benar saudagar yang datang dari negeri Yaman terdolimi. Tapi apalah yang bisa diperbuat olehnya? Dia termasuk orang asing, datang dari negeri yang jauh. Sedangkan Al-As ibnu Wa'il ini termasuk saudagar kaya, seorang tokoh terhormat. Ucapannya itu selalu ya ditunggu-tunggu oleh para penduduk Makkah ketika itu. Akhirnya dia nggak bisa untuk menolak, untuk melawan dan lain sebagainya. Yang akhirnya saudagar yang datang dari kabilah Yaman ini, dari kabilah Zubaidi, langsung naik ke Jabal. Yani Jabal itu artinya apa? Gunung. Ya, di gunung tersebut yang dikenal dengan Jabal Abi Kubais. Ya, lah Jabal Abi Kubais ini sebelah timur kota Makkah. Ya, ini nggak tahu ya, mungkin barangkali orang yang pernah ke sana itu bisa ya, melihat langsung di kota Makkah di bagian yang timur itu ada beberapa perbukitan. Nah, ini salah satunya adalah Jabal Abu Yani Kubais. Dia di sana naik sembari kemudian berteriak memohon bantuan dan pertolongan kepada penduduk Makkah. Yani subhanallah, ya, teriakan dari pengusaha dan saudagar kaya raya dari kabilah Zubaid ini akhirnya terdengar oleh salah satu pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lah pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan Abu Lahab yang sering kita dengar, bukan pula Abu Thalib yang selama ini menjadi pengasuhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan pula Hamzah, dan bukan pula siapa lagi, Al Harith. Tapi pamannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendengar teriakan meminta tolong, meminta bantuan itu bernama Az-Zubair ibnu Abdul Muthalib. Ya, mungkin Az-Zubair ibnu Abdul Muthalib masih asing ya. Nanti kita akan sampaikan salah satu faedah. Ternyata paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini jumlahnya berapa?
Berapa? Berapa, Pak? 11, Pak. Nanti kita akan sampaikan salah satu, kalau tidak selesai berarti pada pekan yang berikutnya. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam Zadul Ma'ad ada sekitar 11 paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Az-Zubair seakan-akan yang hilang? Hanya dicantumkan dalam kisah ini saja. Setelah itu kemudian tidak terdengar yang namanya. Ya, karena beliau meninggal lebih dulu. Ya, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kemudian nanti diangkat menjadi utusan. Lah peristiwa ini terjadi di saat usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 tahun. Ya. Lah ketika teriakan meminta tolong itu didengar oleh salah satu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Az-Zubair ibnu Abdul Muttalib. Ya, langsung kemudian dilaporkan kepada Bani Hashim. Ya, Bani Hashim akhirnya berkumpul kemudian dengan Bani Zuhra, kemudian berkumpul juga dengan Bani Taim ibnu Murrah. 3 Bani besar ini berkumpul di rumah salah satu tokoh yang memang benar-benar dihormati oleh penduduk Makkah, yaitu Abdullah ibnu Juda'an. Ya, ini juga revisi di terjemahnya di situ Abdullah ibnu apa, Pak? Juda'an. Yang benar itu adalah Juda'an. Karena di dalam beberapa hadis disebutkan, ini salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dari Aisyah radhiyallahu anha. Nanti kita akan sampaikan salah satu faedahnya berkaitan dengan tokoh ini Abdullah ibnu Juda'an, itu yang benar. Dan beliau punya hubungan kerabat dengan siapa? Dengan Aisyah memang radhiyallahu taala anha, dari Bani Taim. Lah singkat cerita jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketiga Bani ini, Bani Hashim, kemudian Bani Zuhra, kemudian Bani Taim, berkumpul di rumahnya Abdullah ibnu Juda'an yang dikenal sebagai tokoh masyarakat ketika itu. Apa yang mereka bicarakan? Dan di manakah posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut dalam perjanjian itu, ikut dalam pertemuan itu sebagai perwakilan dari Bani Hashim di sini. Subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkesima sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam takjub dengan pertemuan yang beliau hadiri di usia 20 tahun itu. Ternyata pembicaraannya itu mengupas tuntas langkah-langkah strategis bagaimana kita bisa membantu, membela yang benar, memberikan hak orang yang terdolimi atas kejadian saudagar yang kaya raya yang terdolimi ketika singgah dan berziarah ke kota Makkah. Subhanallah, nggak ada hubungan secara kerabat dan nasab jamaah antara kabilah Zubaid ini dengan Bani Hashim, Bani Zuhra dan Bani Taim ini, nggak ada hubungan kerabat. Tapi mereka merasa tergerak hatinya, karena yang namanya kedoliman itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kebenaran harus tetap ditegakkan siapapun pelakunya. Inti ceritanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemudian mereka sepakat semua 3 Bani ini sepakat untuk benar-benar menegakkan nilai-nilai keadilan. Meskipun pelakunya adalah penduduk Mekah sendiri yang bernama Al-As ibnu Wa'il As-Sahmi. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah, cerita ini sampai sini berhenti. Karena tidak terlalu panjang sebagaimana cerita-cerita yang lain. Meski singkat, tapi peristiwa dan kejadian ini tak pernah dilupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat, disebutkan oleh Imam Baihaqi rahimahullah taala dalam As-Sunan Al-Kubra, dan peristiwa ini dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah resmi menjadi utusan dan nabi, suatu saat nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengingat kembali satu kejadian, dan ini adalah bagian dari membuka memorinya kembali. Laqad syahadtu, kata beliau, sungguh dahulu saya pernah menyaksikan sendiri, melihat secara langsung dengan mata kepalaku, ketika saya hadir dalam sebuah perjanjian di situ, yang fi baiti Abdullah ibnu Juda'an Hilfan, yang ketika itu mereka berkumpul semua 3 Bani ini di rumahnya siapa? Abdullah ibnu Juda'an di sini. Apa kata dan komentar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, ma ahabba annali bihi min humrin na'am, bahwasanya perjanjian dan klausul
Ya mungkin barangkali butir-butir perjanjian itu, subhanallah, itu lebih aku sukai, lebih aku hormati, lebih aku muliakan dan lebih aku segani daripada ya kemuliaan orang yang memiliki humurun na'am. Apa itu humurun na'am? Itu adalah onta merah. Dan kita tahu dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih, yakni Bukhari, disebutkan Nabi SAW pernah menggunakan lafadz yang sama ini, humur na'am. Karena humur na'am itu dianggap sebagai aset, ya, harta yang paling didambakan oleh bangsa Arab ketika itu, onta merah. Ya, bukan hanya karena warnanya merah, tapi dari sisi harga, ya, itu luar biasa, mengalahkan onta-onta yang lain. Makanya dianggap sebagai aset yang paling berharga bagi bangsa Arab itu adalah humur na'am. Makanya Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya wallahi la ayyuhda bihudaka rajulun wahid khairul laka min humurin na'am. Seandainya engkau diberikan kesempatan, subhanallah, ya, menjadi jalan masuknya Islam dari orang kafir satu yakni saja, itu lebih mulia, lebih afdol, lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada engkau memiliki onta merah. Ya, ketika engkau bisa mengislamkan yakni satu orang yakni saja, itu dianggap lebih afdol, lebih mulia, lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kita memiliki harta dalam bentuk onta merah di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian dalam hal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hadir itu membuka lagi memorinya dahulu. Subhanallah, perjanjian itu lebih mulia, lebih indah, lebih saya segani daripada saya harus memiliki onta, yakni onta merah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berandai-andai, lau yakni uda yakni ilai fil Islam la ajabtu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada pertemuan yang semisal dahulu pernah saya hadiri di usia 20 tahun, ketika saat ini saya sudah resmi menjadi nabi, ketika berkumpul ya bareng-bareng sama orang kafir berarti kan. Ya, tapi di situ apa? Butir-butir dari perjanjian itu benar-benar nilai-nilai keadilan ditegakkan, kebenaran yang benar-benar dijunjung tinggi. Kalau seandainya itu terjadi lagi di zaman ini ketika Islam ini sudah menyebar di saat saya resmi menjadi utusan, la ajabtu, pasti aku akan memenuhi yakni panggilan untuk menghadiri pertemuan semacam itu, subhanallah. Dan hadis ini dihasankan oleh yakni Syekh Albani yakni rahimahullahu yakni taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yakni di antara sekelumit mengenai hilf al-fudul, yakni perjanjian yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, nilai-nilai yakni kebenaran dan nilai-nilai kemanusiaan, dan agar hak-hak orang yang terdolimi itu yakni bisa mereka yang didapatkan. Ada beberapa faedah yang bisa kita petik, ada sekitar 6 atau mungkin lebih, tapi malam hari ini kita akan ambil yang sebagian atau mungkin 1 atau 3 atau 2. Yang pertama yang dijamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa perjanjian ini disebut sebagai hilful fudul? Jadi faedah pertama yang bisa kita petik adalah asal muasal dan asal penamaan hilful fudul ini. Ya. Kenapa disebut sebagai hilf? Kalau hilf itu artinya perjanjian, tapi kenapa menggunakan diksi dan pilihan kata al-fudul ini? Apa artinya fudul ini? Nah, di sini saya tertarik untuk menyampaikan uraian ya dan analisa dari seorang ahli fikih dari kalangan Syafi'i yang bernama Ibnul Mulakkin. Ya, jadi Ibnul Mulakkin ini seorang ulama Syafi'iyah. Ya, beliau punya kitab yakni Al-Badru Al-Munir ya fi takhriji ahadits asy-syarhil al-kabir. Yani subhanallah, ya, kitab ini adalah kitab fikih, ya, tapi kita bisa lihat bagaimana kemampuan kecerdasan dari Ibnu Mulakkin itu mengulas yani sebuah kisah kenapa hilful fudul yang itu tidak pernah dilupakan dalam benak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dinamakan al fudul. Kenapa itu yang dipakai, diksi itu yang dipilih, ya. Nah, di sini beliau mengatakan bahwasanya ada 3 sebab yang melatar belakangi penamaan hilful fudul. Yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan al-fudul itu karena ini dianggap sebagai yakni bentuk plural. Ya. Kalau kita belajar bahasa Arab itu dikatakan sebagai bentuk jamak. Jamak ngerti Pak ya? Jamak itu plural. Jadi kalau seandainya mufrad itu biasanya singular ya. Nah, di sini fudul ini itu karena
tokoh-tokoh senior dan pahlawan Arab ketika itu yang bernama Fadl hampir semuanya hadir dalam perjanjian yakni itu. Ya, makanya dulu itu ada 3 tokoh yang bernama Fadl yakni jemaah. Yang pertama adalah Fadl ibnu Al-Harith. Yang kedua itu Fadl ibnu Wada'ah. Dan yang ketiga Fadl ibnu Fadalah. Semuanya namanya apa? Yani Fadl. Lah ini semuanya gabung Fadl dijamakkan jadi apa, Pak? Yani Fudul. Ya. Lah dikatakan ya hilful Fudul itu sebab pertama kata beliau Ibnu Mulakin ini karena di situ berkumpul tokoh nasionalnya bangsa Arab ketika itu. Fadl semuanya hadir di situ. Mulai dari Fadl ibnu Harith, yani Fadl ibnu Wada'ah, dan Fadl ibnu siapa yang terakhir? Fadalah, kumpul yani semua di situ. Makanya ini adalah alasan pertama kenapa disebut sebagai hilfu yani Fudul. Ya. Ya mungkin kita kalau ada yani banyak misalnya yani Andi ya, ada Andi tokoh nasional semuanya kumpul jadi satu. Ya perjanjian apa nanti Pak? Kalau dijamakkan Pak? Andiyun atau nggak tahu jadi apa? Sama juga dengan ini. Makanya Ibnu Mulakin mengatakan salah satu sebabnya itu karena berkumpulnya 3 tokoh nasional bangsa Arab ketika itu. Ini adalah alasan pertama. Ada yang mengungkapkan bahwasanya bukan itu alasan kenapa disebut sebagai Hilf al-Fudul. Alasannya itu karena al-Fudul itu kan artinya lebihan. Makanya di dalam sebuah hadis yakni Sahih Bukhari disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa anfiku ya min fuduli amwalihim." Ya. Ini ditujukan kepada siapa? Kepada orang-orang yang punya keluasan dan kelonggaran rezeki. Nah di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kemudian menganjurkan bagi mereka untuk wa anfiku min fudul. Fudul itu apa? Yani lebihnya. Kalau kita punya kelebihan yani harta, selayaknya kita melaksanakan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan anjuran beliau untuk bersedekah, untuk hibah, untuk wakaf dan lain sebagainya. Nah, disinilah kemudian alasan yang kedua mengatakan hilful fudul itu dikatakan demikian karena seluruh tokoh-tokoh dari Bani Hasyim, dari Bani Zurha, dari Bani yani Taim, mereka benar-benar patungan. Ngerti patungan, Pak ya? Patungan itu apa, Pak? Ya, urunan yani di sini. Semuanya urunan yang punya kelebihan rezeki saat itu juga harus dikeluarkan. Nah untuk apa yani kelebihan rezeki dan uang-uang yang sudah dikumpulkan yang sudah urunan yani semua ini nanti diberikan kepada siapa? Saudagar yang datang dari negeri Yaman itu karena dia ya Allah barang sudah diambil, dia nggak milik, sudah nggak punya modal lagi. Dia berharap, yani maaf ya, kalau seandainya kita punya ya tetangga yani kita ya biasanya saya lihat di Lumajang itu banyak sekali dari sini bawa pisang-pisang banyak ke sana. Ternyata pisangnya diambil dengan harapan kemudian dia dapat ya uang lah dari hasil penjualan. Tapi dia nggak dikasih, kan bingung kan dia mau balik ya gimana? Dengan harapan ya cukuplah untuk beli bensin dan lain sebagainya. Susah. Akhirnya dia tertahan ya di sana. Pun demikian dengan saudagar dari kabilah Zubaid ini. Ya, jaraknya cukup jauh ya nih jamaah antara Yaman dengan Makkah ini. Barang sudah diambil, uang nggak dikasih. Akhirnya mereka berkumpul. Maka penamaan yang kedua, hilful fudul itu diambil dari kata fudul itu artinya apa? Yani kelebihan. Karena hampir semuanya urunan patungan untuk membantu saudagar tersebut. Taib. Ini adalah alasan yang kedua. Dan yang terakhir yani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan yani fudul itu adalah dari fadl atau fadilah. Ya, fudul itu dari kata fadl. Fadl itu apa? Kalau fadilah artinya apa, Pak? Keutamaan. Ya, ini adalah asal penamaan yang ketiga sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Mulakin. Kenapa yang dari kata fadl atau fadilah keutamaan? Dan ini persis dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan demikian itu karena perjanjian ini benar-benar dianggap mulia, ya, dianggap agung, dianggap punya keutamaan karena menjunjung tinggi apa? Nilai-nilai kemanusiaan, humanismenya, nilai-nilai keadilan, kebenaran ditegakkan, orang terdolimi harus segera ditolong dan lain sebagainya.
Makanya Nabi SAW sampai kemudian mengeluarkan banyak sekali yakni pujian dalam hadis Nabi SAW sebagaimana kita sampaikan ketika pernah menghadiri pertemuan tersebut, karena pertemuan ini dianggap punya keutamaan dan punya kemuliaan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah faedah pertama yang bisa kita petik dari peristiwa hilful yakni fudul, yakni ini mengenai asal muasal penamaan perjanjian itu dikatakan atau disebut sebagai al-fudul, yakni ini karena ada 3 yakni sebab. Adapun yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah yang bisa kita petik ya dari peristiwa ini adalah ada 2 perjanjian besar ya sebelum Nabi SAW resmi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dalam sejarah panjang bangsa Arab. Ya, selain hilful fudul ini. Dan ini adalah bagian dari ringkasan sebagaimana yang pernah kita sampaikan dahulu. Nggak tahu catatannya masih ada apa belum ya nih Pak ya. Nah, di sini ada 2 perjanjian besar yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebelum Nabi SAW resmi diutus sebagai yakni utusan. Perjanjian yang pertama itu dianggap atau disebut dinamakan sebagai hilf al-mutayyabin. Ya, hilful mutayyabin itu artinya perjanjian di mana di situ menggunakan apa? Atib. Atib itu kalau dalam bahasa Arab padanan katanya adalah al-itr. Ya, al-itr itu kalau kita translate terjemahkan itu apa? Minyak wangi. Nggak tahu, kita buka memori lagi Pak dulu Pak. Masih ingat nggak Pak? Dulu ada perjanjian ya dari kakeknya Nabi SAW yang keempat yakni Qusay. Qusay meninggal, anak-anaknya tukaran Pak. Tukaran itu bukan menukar loh Pak. Tukaran itu apa ya? Ya, rebutan kekuasaan. Siapa yang paling berhak untuk menjadi pemimpin yang di kota Makkah yang ketika itu? Masih ingat nggak Pak? Masih ya. Lah disinilah kemudian muncul yakni 2 kubu besar. Ya, ada faksi yang dipimpin oleh Bani Abdiddar dan ada faksi yang dipimpin oleh Bani Abdi Manaf yang di sini. Apa yang terjadi? Ya, mereka merasa berhak dan layak dan paling pantas memegang tampuk kekuasaan setelah ya wafatnya Qusay, kakek yang keempat dari Nabi SAW. Tapi mereka nggak mau ada satupun yang mengalah. Lah disinilah kemudian Bani Abdiddar ini sampai kemudian membuat yakni perjanjian, yakni hidup mati dengan menggunakan objek dan sampel darah itu sebagai bukti kesetiaan dan loyalitas mereka untuk mempertahankan kepemimpinan ada di tangan mereka. Hidup dan mati mau nggak mau kita harus rebut ini. Kepemimpinan selanjutnya harus ada di tangan Bani Abdiddar. Ya, mereka menggunakan apa? Darah. Jadi mereka mencolokkan yang ke darah seperti itu. Ya mungkin ada beberapa ini yang sekarang diadopsi Pak ya. Kadang-kadang yang demo besar-besaran kemudian membentang ya kain putih kemudian apa Pak? Ya, cap darah dan lain sebagainya. Nggak jauh beda. Ini nggak ada, ini jahiliyah, tapi kenapa ya ini diadopsi oleh orang-orang saat ini ya. Lah, hal ini berbeda ya dengan perjanjian janji setia yang diambil oleh Abdi Manaf. Bani Abdi Manaf tidak menggunakan darah sebagai yang bentuk janji setianya. Ya, digunakanlah media yang lain yang kita kenal dengan atib atau al-itr, yaitu minyak wangi. Jadi tangannya dicelupkan ke minyak wangi. Abdiddar ya nih nggak pakai darah, ya subhanallah. Kalau ini pakai minyak wangi. Lah inilah yang kemudian dikenal ya dalam sejarah yakni bangsa Arab, perjanjian atau pengambilan janji setia dengan menggunakan tib dari Bani Abdi Manaf yang kemudian dikenal dengan hilfu al-mutayyabin, orang-orang yang benar-benar seakan-akan diolesi minyak wangi yang mengeluarkan yakni bau yang harum. Nah, ini namanya hilf al-mutayyabin. Dan alhamdulillah akhirnya ya pertarungan dan perseteruan 2 kubu ini berakhir yakni dengan perdamaian rekonsiliasi. Ya wis, kalau memang seperti ini nggak mungkin dibiarkan terlalu lama berlarut-larut, akhirnya kemudian dibagi. Dan kita tahu ya di Makkah yakni dari dulu sampai sekarang itu ada 4 divisi. Ya, yang pertama itu adalah Sikoya, yang kedua itu adalah Rifada, diserahkan kepada Bani Abdi Manaf. Sedangkan yakni untuk yang 2
ya tugas mulia yaitu hijabah dan liwa diserahkan, dibagi dua, 50-50. Ya, ini sebagai bentuk apa? Yani jalan tengah untuk menyelesaikan perseteruan. Sikoyah, ya, itu adalah yani hak dan tanggung jawab untuk memberikan minum kepada orang yang haji. Sedangkan rifadah itu ngasih makan. Oh, cuma ngasih makan itu rebutan ya Ustaz. Loh, ini beda ya nih jamaah. Ini adalah jabatan yang sangat prestis ini. Ya, jangan dilihat dari ya misalnya kalau kita kan biasanya seksi konsumsi itu kan paling bawah ya Pak ya. Nggak ada yang spesial. Yang spesial ya ketua panitia, wakil panitia, bendahara, si nyekel duit ya. Seksi konsumsi biasanya ya paling akhir gitu. Tapi ya nih jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini maaf, divisi untuk memberikan makan orang yang haji, tamu-tamu Allah pun demikian dengan minum. Ini benar-benar menjadi jabatan yang prestis. Sampai kemudian hampir perang loh ini ya, untuk bisa mendapatkan yani jabatan tersebut. Ini diserahkan kepada Abdul Manaf. Ya wis, kue dibagi dua ini. Sedangkan yani dua yang lain itu adalah hijabah. Hijabah itu adalah yang punya tanggung jawab untuk memakaikan, melepas, mengganti kiswanya apa? Ya nih Kak, ini lebih spesial ini. Tapi akhirnya alhamdulillah setelah itu sudah nggak ada perseturuan ini lagi, karena dua-dua dikasih yani jatah. Lah ini dikasihkan kepada Ibnu Abdul Bar, Bani Abdiddar. Pun demikian yang kedua adalah liwa. Liwa ini semacam mungkin barangkali ya sekarang masih ada ya. Dalam beberapa militer itu biasanya ada panji khusus ya Pak ya. Ya semacam apa? Ya di bendera. Jangankan di situ. Ya dalam ormas itu juga biasanya panji ini khusus. Ya dianggap yang spesial. Pun demikian dengan ini. Ya, tapi panji yang dipakai ini adalah biasanya sebagai panji dalam peperangan ketika menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Panji harus keluarkan. Yang megang siapa? Harus dari yakni orang yang punya jabatan prestis ini. Jadi dua jabatan ini dibagi dua-dua. Ada 4 dibagi yakni 2. Selesai yakni permasalahan ini. Nah, ini adalah hilf atau perjanjian atau pengambilan janji setia yang dikenal dalam sejarah bangsa Arab. Ya, sedangkan yang kedua itu adalah hilful yani fudul ini sebagaimana kita yani sampaikan. Lah disinilah kemudian Ibnu Hizam seorang pakar sejarawan itu mengatakan ya, dua perjanjian inilah yang tidak pernah dilupakan oleh bangsa Arab terutama adalah masyarakat yani jahiliyah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian muncul pertanyaan, dari dua perjanjian ini manakah yang lebih mulia? Ya, perjanjian pertama dahulu ketika mencelupkan tip atau minyak wangi, ataukah perjanjian yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berusia 20 tahun? Karena perjanjian yang pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah lahir apa belum? Ya ini belum, ini baru kakeknya yang keempat ini meninggal. Ya, Abdul Muthalib ini saja belum lah, ya ini lahir pak kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Lah kalau yang terakhir Hilful Fudul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berusia 20 tahun. Yani banyak di kalangan para sejarah mengatakan Hilful Fudul lebih agung, lebih mulia daripada Hilful Mutayyabin. Ya, ketika terjadi di masa kakek keempatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, secara umum ini adalah faedah kedua yang bisa kita petik. Ya, yakni dua perjanjian besar dalam sejarah bangsa Arab sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Diutus. Karena nanti setelah diutusnya Nabi SAW ada perjanjian yang lain yang kita kenal dengan perjanjian apa? Nanti insya Allah masih cukup yakni panjang dan lama. Lah ini kita berbicara masalah Nabi SAW dalam masa-masa sebelum diutusnya Nabi SAW. Yang ketiga yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, faedah yang bisa kita petik yakni dari peristiwa ini adalah kebaikan ini penting ya. Kebaikan orang kafir di dunia, ya, jasa orang kafir di dunia itu tidak akan bisa memberikan manfaat kelak di akhirat. Ini penting. Jadi sebanyak apapun jasa, kebaikan, amal sosial yang dikerjakan dan dilakukan oleh orang kafir selama di dunia, itu tak akan bisa memberikan manfaat bagi dirinya ketika nanti di akhirat. Dari mana kita ambil ini jamaah yang dirahmati Allah? Dari mana kita ambil faedah yang ketiga ini dari kisah yang singkat tersebut? Dari kisahnya siapa?
Abdullah ibnu Jud'an ini. Ya. Lah, apa kaitannya Abdullah ibnu Jud'an dengan faedah yang ketiga ini? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita telisik ya, biografi dari Abdullah ibnu Jud'an ini bukan sembarangan. Ya, dia sampai kemudian menjadi tuan rumah untuk 3 bani, nggak sembarangan loh jamaah. Ya, sebagaimana kalau seandainya dalam sejarah ya bangsa Indonesia ya, ketika detik-detik proklamasi itu kan ada tuan rumahnya siapa Pak? Kita juga lupa itu Pak. Itu kan tercatat dalam sejarah kan, punya jasa besar ketika ya para penggede ya founding yani father kita berkumpul di situ. Ya, memberikan kesempatan kepada mereka untuk merumuskan ya yani proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lah, ini pun yani sama yani jamaah. Abdullah ibnu Jud'an ini yang menjadi tuan rumah di sini. Lah, dari biografi Ibnu Jud'an, Abdullah ibnu Jud'an ini memang seorang kafir. Dia mati dalam kondisi kafir, tapi kalau dikalkulasi dari ya kedermawanannya dia, terutama sedekahnya yani dia, terutama bantuan yang dia berikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan, luar biasa sekali. Karena Abdullah ibnu Jud'an ini termasuk orang kafir yang hidup di masa jahiliyah yang dikenal dengan kedermawanannya. Ya, makanya di dalam Sahih Muslim, Aisyah yang punya hubungan kerabat yani sebenarnya dengan Abdullah ibnu Jud'an ini, ya, ini pernah bercerita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, tidak ingatkah engkau ya Rasulullah dengan Abdullah ibnu Jud'an, masih kerabatnya beliau. Abdullah ibnu Jud'an tidak akan pernah dilupakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu hadir di rumahnya. Ya, bukankah dahulu di masa hidupnya, jadi Aisyah ketika tanya Rasulullah itu sudah resmi menjadi utusan ya. Lah di sini mengingat kembali memori masa lalunya. Tidak ingatkah engkau dengan Abdullah ibnu Jud'an? Bukankah beliau adalah orang yang paling sering menyambung tali silaturahmi, paling banyak menyedekahkan yani hartanya. Lah baru kemudian Aisyah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, yani hal nafi'un yani dzalik? Apakah semua jasa-jasa ketika hidup di dunia ini bisa memberikan manfaat, mampu menyelamatkan dirinya nanti di akhirat yani kala? Apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La yanfa'u. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lugas dan dengan tekasnya mengatakan la yanfa'u. Ya, padahal beliau pernah hadir di rumahnya. Dia sampai menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, perjanjian itu lebih mulia, lebih agung daripada khumurun na'am atau onta merah. Tapi giliran ditanya tentang itu, Nabi SAW dengan itu mengatakan nggak ada gunanya. Bahasanya itu Nabi, nggak ada gunanya Aisyah. Semua amal kebaikan dia selama di dunia, jasa-jasa dia, kedermawanannya dia, sedekahnya dia selama di dunia, la yanfa'uh. Li'annahu lam yakul yauman rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Karena dia tidak pernah ya menyatakan keislamannya. Dia tidak pernah bertaubat yani dari kekufurannya. Dia tidak pernah menjunjung tinggi untuk ya memegang prinsip keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua amal baik dan kebajikannya ini enggak bisa memberikan manfaat untuknya di akhirat kelak dan tidak mampu menyelamatkan dirinya dari api, yakni api neraka. Ya, maka keberadaan Abdullah ibnu Jud'an ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni hampir mirip dan sama yakni dengan pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam nantinya ya. Pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama siapa? Yani bukan Hamzah. Kalau Hamzah mati dalam kondisi Muslim, Al Abbas mati dalam kondisi Muslim. Tapi siapa di sini? Abu Talib. Abu Talib ini pun hampir yani mirip dan sama dengan ini semua. Ya, hanya saja di sini ada 3 faedah yang lain. Ya, dari faedah yang ketiga ini ada penjelasan yang lain, subtopik yani dari faedah yang ketiga. Para ulama akidah yani dan ulama Ahlussunnah menyebutkan yani bahwasanya memang kebaikan orang kafir selama di dunia itu tak akan bisa memberikan manfaat bagi pelakunya ketika di akhirat. Tapi ada poin pertama, ada sebagian ulama dan ini Allah taala alam, ulama Ahlussunnah mengatakan mengecualikan, kecuali ya, ada yang mengecualikan 1 orang, ada yang mengecualikan 2 orang. Kecuali yani Abu Talib. Ya. Kenapa dengan Abu Talib?
Abu Thalib ini ternyata mendapatkan syafaat khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan syafaat dikeluarkannya Abu Thalib dari neraka, tapi hanya diringankannya apa? Adab dan siksanya. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memberikan syafaat kepada orang kafir yang di sini? Dan ini sifatnya khusus, spesial, hanya untuk Abu Thalib, karena jasa-jasa dia selama di dunia. Makanya ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan secara umum kebaikan orang kafir nggak akan bisa memberikan manfaat, nggak akan mampu bisa memberikan faedah di akhirat. Tapi dikecualikan siapa? Abu Thalib. Ini pun karena adanya syafaat khusus dari Nabi SAW, tapi bukan dikeluarkan, hanya diringankan. Makanya dalam sebuah riwayat dalam Sahih Muslim disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW pernah menjelaskan dan sekaligus menegaskan bahwasanya syafaat saya kepada Abu Thalib itu bukan dikeluarkan. Sampai beliau menegaskan ahwanu ahli nar adzaban Abu Thalib. Nggak akan keluar dari neraka. Bahkan Nabi SAW menegaskan dalam riwayat ini mengatakan azab bagi penduduk neraka yang paling ringan itu siapa? Thalib. Berarti sudah selesai. Ini sebagai bentuk penegasan syafaatnya itu bukan untuk dikeluarkan dari neraka. Sampai kemudian Nabi SAW menggambarkan bagaimana azab yang harus menimpa pamannya dalam neraka. Wa huwa yantailu bina lain. Kemudian apa? Yulghi minhuma dima'ahu, rawahu Muslim. Diibaratkan huwa, artinya Abu Thalib ini di neraka itu pakai 2 alas kaki sandal. Saking panasnya, padahal ini dianggap yang paling ringan. Sandal yang ketika kena bara api neraka itu di kaki padahal sudah pakai alas kaki. Itu langsung kemudian apa? Otaknya dimag. Itu otaknya langsung mendidih. Itu nggak bisa kita bayangkan bagaimana panasnya api neraka nanti. Maka dalam sebuah riwayat Nabi SAW mengatakan bahwasanya api neraka di dunia itu sepanas-panasnya itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini panasnya api neraka. Itu masih 1 seper 70. Ada yang mengatakan yang demikian. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan yang dikecualikan di sini itu 1. Berarti Abu Thalib. Ada yang dikecualikan, sebagian ulama yang mengatakan 2 orang, bukan hanya Abu Thalib. Yang lain siapa? Abu Lahab. Masih ingat dulu ya? Apa jasa Abu Lahab jamaah? Kalau Abu Thalib kan mendukung, menyokong, membela Nabi SAW. Tapi kalau Abu Lahab jasanya apa kepada Nabi? Mantan budaknya yang dimerdekakan, kemudian akhirnya menjadi apa? Pengasuh Nabi SAW. Lah di sini siapa namanya? Kalau Halimah As-Sa'diyah setelahnya. Lah ini apa? Masih ingat dulu Suwaibah. Lah Suwaibah ini adalah mantan budak dari Abu Lahab yang dimerdekakan beliau. Merasa kasihan dan iba, wajar ya Allah. Nah inilah pernah kita sampaikan salah satu yang melekat pada diri orang-orang Arab itu adalah fanatisme kesukuan yang begitu tinggi. Dia merasa iba juga dengan Muhammad kecil, mati sudah ketika lahir sudah ditinggal wafat ayahnya. Nggak lama kemudian di usia 6 tahun ditinggal wafat ibunya tercinta. Merasa iba juga. Sekalipun nanti Abu Lahab pamannya sendiri ini menjadi orang yang paling benci kepada ponakannya sendiri yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pernah kita bahas dahulu Sebagian ulama ada yang mengatakan, ulama hadis riwayatnya ini mursal. Karena ini adalah dari cerita bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan riwayatnya tidak bisa kita jadikan sebagai apa? Sebagai pijakan hukum. Karena 1 mursal, yang kedua diceritakan oleh orang yang itu berasal dari orang kafir. Kan ini kan beritanya itu berasal dari apa? Mimpinya sebagian keluarga Abu Lahab kafir yang ketika itu dalam mimpinya melihat bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan Abu Lahab yang memang benar-benar di mana? Ditakdirkan Allah Subhanahu melihat dalam mimpinya itu Abu Lahab itu di neraka, tapi diringankan azabnya gara-gara apa? Maaf,
air susu dari Thuwaibah, mantan budaknya yang dulunya dimerdekakan oleh Abu Lahab, itu memberikan faedah yang berharga bagi keberlangsungan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pernah kita bahas ini dahulu, tapi ini diragukan. Ya, kalaulah seandainya kita paksakan, seandainya anggap saja riwayat ini benar oleh sebagian ulama, maka berarti yang kita kecualikan ini adalah dua orang. Jadi Abu Thalib dan Abu Lahab. Tapi kalau seandainya sebagaimana kita sampaikan yang dahulu, bahwasanya dari analisa pakar ahli hadis, riwayat ini sudah bermasalah, bersumber dari orang kafir, dan itu sumbernya dari mimpi-mimpi yang Allah Ta'ala alam bisa benar apa yang enggak, ya, ataukah itu dari syaitan dan lain sebagainya, maka berarti yang dikecualikan cuma yakni satu. Taib. Nah, ini adalah poin yang pertama yang bisa kita petik. Berarti kaidah besar ini, faedah yang ketiga ini ada pengecualian. Bisa satu orang ataupun yakni dua orang, tergantung. Adapun yakni poin yang kedua, yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berlaku di akhirat. Muncul pertanyaan poin kedua, apakah orang-orang kafir atas jasa dan kebaikannya itu mendapatkan balasan di dunia? Dapat nggak? Ya, kalau di dunia mereka dapat balasannya setimpal ya nih jamaah. Ya, kalau di akhirat mereka tidak akan mendapatkan balasan sedikit pun. Ya, poin yang kedua, mereka mendapatkan balasan hanya di dunia. Kebaikan jasa-jasa dia, kedermawanannya dia, hubungan yakni baik yakni dengan tetangga selama di dunia. Orang kafir dapat balasan di dunia. Makanya di dalam sebuah riwayat dalam Sahih Muslim disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innal kafir idza amila hasanatan. Subhanallah ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan kenapa di sini hasanah, tidak kemudian amalan solihan. Karena sebagian yakni ulama ada yang mengatakan bahwasanya orang kafir itu sebaik apapun ya yang mereka usahakan dan mereka kerjakan selama di dunia itu tidak akan dinamakan sebagai apa? Amal soleh. Ada yang mengatakan demikian. Tapi menggunakan kalimat yang lebih umum yaitu hasanah. Nah di sini Nabi SAW mengatakan innal kafir, sesungguhnya orang kafir idza amila hasanatan, kalau dia berbuat kebajikan, al-ihsan. Ya, ada yang mengatakan kenapa yakni al-ihsan ini? Karena kebaikan ini berkaitan yakni dengan hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Makanya hasanah ini tidak masuk apa? Ibadah, perkara yakni ibadah. Ya, kalau perkara ibadah orang kafir diterima enggak? Enggak, makanya di sini enggak disebut sebagai, kalau amal soleh semuanya masuk kan? Amal soleh itu bisa kebaikan yang bisa kita berikan kepada saudara kita sama makhluk Allah, atau ya amal soleh itu bermakna adalah bentuk ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini menggunakan kalimat yang lebih umum hasanah. Makanya sebagian ulama yang tafsir mengatakan al-ihsan itu di sini hanya diberlakukan kepada amal sosial kepada sesama. Ketika orang kafir berbuat kebaikan kepada sesama manusia, kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, hewan-hewan atau yang tumbuh-tumbuhan, apa kata Rasulullah SAW? Uta'ima biha tu'matan minad dunya. Dia tetap akan mendapatkan yang balasan. Ya, tapi balasannya hanya sebatas selama di dunia. Ya. Lah, contohnya seperti apa ya nih jamaah? Ya banyak. Balasan di dunia. Satu contoh misalnya, tetangga kita ada orang kafir. Dia dermawannya luar biasa sekali ya nih Pak. Apalagi dia tokoh nasional. Ya. Ya, ketika dia itu suka berderma, selalu diupload di Twitternya, di IG-nya, dia mendapatkan yang balasan, followernya semakin. Nah, ini namanya balasan apa? Balasan dunia. Banyak orang yang muji, banyak orang yang kemudian terkesima dengannya, banyak orang-orang yang akhirnya kemudian meminta dia untuk menjadi apa? Ya, ketua inilah, caleg itulah, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bagian dari makna ut'ima biha tu'matan minad dunya. Dia tetap mendapatkan apa? Balasan, yakni atas kebaikannya, tapi hanya sebatas di dunia saja. Di akhirat kita pakai kaidah yang ketiga yakni tadi, tidak akan bisa memberikan manfaat yakni untuknya. Ya, lah inilah diantara yakni bukti keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya yakni para ulama yakni subhanallah menjelaskan ketika ya mengomentari hadis dari Nabi SAW, orang kafir berbuat hasanah
tapi kok tetap mendapatkan balasan di dunia. Ini adalah bukti bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala enggak akan mendolimi. Setiap orang itu berhak untuk mendapatkan yang balasannya setimpal. Ya, pun demikian dengan orang kafir. Tapi kenapa mereka enggak mendapatkan di akhirat? Itu lewat yakni beda waktu. Itu beda, yakni beda apa? Yakni beda dunia, beda alam. Ya, di sana yakni sudah enggak ada lagi yang namanya kebaikan. Di sana tidak ada lagi yang namanya usaha untuk berikhtiar. Ya, makanya yakni kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yakni ad-dunya itu adalah daru amalin wala hisab. Tapi kalau seandainya akhirat itu apa? Daru hisab. Waktunya itu hisab, waktunya diaudit. Bila amal sudah nggak ada kesempatan lagi untuk beramal. Itu sudah beda alam. Makanya otomatis konsepnya berbeda. SOP-nya juga berbeda. Rumus-rumusnya yang dipakai juga berbeda antara rumus dunia dengan rumus yakni akhirat. Kalau kita ulas cukup panjang yakni hal ini. Ya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni ini adalah poin yang kedua. Jadi yang pertama adalah dikecualikan, bisa satu orang atau dua orang tergantung. Yang kedua, ya, bukan berarti kemudian mereka tidak mendapatkan balasan sama sekali atas kebaikan orang kafir. Ya, mereka tetap mendapat balasan atas kebaikan, hanya saja terbatas di dunia. Kemudian poin yang ketiga ini tidak kalah pentingnya, yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yani apa itu? Ketika orang kafir ya kemudian berbuat kebaikan, qaddarallah dia itu kemudian masuk Islam. Hikmah, kebijaksanaan Allah, keadilan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan ini apakah kemudian menguap, hilang, ataukah Allah Subhanahu wa taala masih mencatat, artinya kemudian dikembalikan lagi kebaikan-kebaikan tersebut ketika dia menyatakan yakni Islam, yakni jamaah. Nah, di sini mari kita renungkan yakni sebuah sabda dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Hakim Ibnu Hizam. Hakim Ibnu Hizam ini termasuk tokoh bangsa Arab yang suka berderma, suka berbuat yakni kebajikan. Lah di sini pernah ya subhanallah ya, sahabat itu kadang-kadang kalau punya unek-unek itu sekalian curhat. Tanya tapi curhat yakni dulu. Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu taala anhu pernah bercerita, ya Rasulullah, jenengan kan tahu bagaimana kehidupan saya ketika di masa jahiliyah. Ya, sebenarnya dia nggak pengen menyebut kebajikannya, tapi demi untuk ya menegaskan status kebaikan ketika dia dahulu di masa-masa jahiliyah. Bukan yakni untuk iftikhar, bukan untuk sombong dia. Ya Rasulullah, jenengan kan tahu, saya dulu saudagar kaya, alhamdulillah. Saya suka berbuat kebaikan, suka membantu yakni orang-orang miskin, suka yakni bersedekah dan lain sebagainya. Pertanyaannya, itu kan dulu. Sekarang saya sudah masuk Islam. Apa bedanya dengan pertanyaan yang diajukan oleh Aisyah? Ya, bedanya ketika Aisyah menceritakan Ibnu Jud'an itu, Ibnu Jud'an yang diceritakan banyak berderma selama hidupnya tapi sudah mati dalam kondisi kafir. Makanya Rasulullah SAW tegas. Kalau di sini enggak, ya si empunya cerita ini masih hidup dan beliau sendiri Hakim Ibnu Hizam ini yang langsung bertanya langsung kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya artinya dulu di masa jahiliyah suka ini, berbuat kebaikan, berbuat yakni amal soleh dan ya bahasanya bukan amal soleh ya, amal yakni sosial kepada manusia. Kemudian sekarang saya masuk Islam ya Rasulullah. Pertanyaannya di sini, apakah ini semua ya itu akan kembali lagi ke saya dengan harapan ya Rasulullah mosok ya enggak ono yakni balasannya, kan saya sudah masuk Islam dan saya masih hidup. Apa jawaban Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Beliau tegas mengatakan bahwasanya aslamta ma'a salafa min khair. Subhanallah. Ya. Lah inilah nikmatnya Islam ya nih jamaah. Ya. Memang jadi ini seakan-akan mengambang. Ya ikhwah. Jadi di sini itu masih mengambang. Nih misalnya kebaikan-kebaikan ini matinya dalam kondisi kafir, hangus. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Al-Furqan ayat 27, wa qadimna ila amalin faja'alnahu haba'an mansura. Seakan-akan amalnya itu menjadi apa? Buih yang berterbangan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 217, Allah Subhanahu wa taala firman,
wa may yartadid minkum an dini fayamut. Barang siapa yang murtad yakni dari agama Islam, kemudian dia mati dalam wa kafirun faulaik, kemudian mati dalam kondisi kafir, faulaika habitat a'maluhum. Amalnya menjadi apa? Terhapus, lepur, enggak ada amalan sedikit pun yang bisa dia yakni bawa nanti kelak di hari kiamat. Pun demikian dalam surat Az-Zumar ayat 65, Allah Subhanahu wa taala firman, la in asyrakta la yahbatanna. Kalau seandainya engkau berbuat yakni kesyirikan dan belum sempat yakni engkau taubati dan mati dalam kondisi kafir, sudah. Ya, kebaikanmu itu akan terhapuskan. Lah ini berbeda. Ketika hakim masih hidup, ya, mengutarakan unek-uneknya kebaikan-kebaikan masa lalunya, kemudian sudah masuk Islam, lah bertanya apakah ini akan kembali lagi? Ya, mungkin barangkali catatan malaikat ini langsung kemudian dirapel. Ngerti dirapel, Pak ya? Ya, bahasanya ini kebaikan-kebaikan ini kan masih ngambang ini. Ini mati dalam kondisi kafir apa enggak? Dia kafir ya sudah langsung hilang. Lah ini sekarang saya sudah masuk Islam. Ya, bagaimana nasib dengan amalan kebaikanmu? Ternyata Rasulullah SAW mengatakan, aslamta ma'ama salafa min khair. Engkau masuk Islam dan karena faktor keislamanmu inilah kebaikanmu min khair ini langsung kemudian, ya, langsung apa, Pak? Langsung include kepada catatan amal baikmu saat ini dengan keislamanmu itu. Subhanallah. Bahagia, amat bahagia sekali yani Hakim Ibnu yani Hizam. Dan ini juga berlaku bagi siapapun. Ya, seandainya kita punya tetangga dulu suka berterima ini itu, jangan langsung kemudian divonis kono gunane. Ya, ini poin penting ya jamaah ya. Iya, nek wis mati ya oke lah, selesai masalah ini. Kaidah kita katakan bahwasanya kebaikan mereka di dunia tidak akan memberikan manfaat di akhirat, betul. Tapi kalau masih hidup, poin ini sangat penting. Karena saksinya ada, dalilnya ada, Hakim Ibnu Hizam itu adalah salah satu yakni si empunya cerita ini. Kalau seandainya dia masih hidup, banyak berlebihan dan sebagainya, maka sebenarnya nggak salah kita mendoakan mudah-mudahan dia diberikan hidayah. Dengan adanya hidayah, itu semua langsung include, Pak, ngerapel. Mungkin barangkali kita yang selama ini banyak menghardik, banyak ini, malah entek amalan kita meskipun kita mulai dari lahir sudah masuk Islam dan merasakan yang Islam. Hati-hati dengan itu semua. Maka yang dijaga ini. Ya, dan inilah yang bukti yang bagaimana kesempurnaan Islam, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat Al-Hadid ini disebutkan yang jamaah, orang yang mendapati dua fase kenabian itu akan mendapatkan balasan khusus. Ya, makanya disebutkan di dalam akhir yang surat Al-Hadid, saya lupa ya. Allah Subhanahu wa taala firman di situ, "Yuk ini kiflaini mir rahmati." Ya, barang siapa yang mendapati dua fase. Satu contoh ya, misalnya dia hidup di masa mengikuti syariat Nabi Isa. Kemudian Nabi SAW itu terus mengikuti itu. Kemudian Nabi SAW, tapi ini yang masih yang masih garis lurus loh ya ini ya. Yang mengikuti syariatnya Nabi yang Isa yang garis lurus ini. Kemudian Nabi SAW diutus dan dia masih hidup. Jadi mendapati dua masa. Lah di sini para ulama mengatakan yuk taini kiflain. Dia akan diberikan yakni dua pahala. Yang itu tidak diberikan yakni kepada orang lain. Sekali lagi ini sebagai bentuk apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab. Ini belum adzan tuh, Pak. Enggak tahu ya. Allah. Sebagian yang sudah adzan ini tadi ya. Taib, yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Ya, beberapa yakni faedah lain yang bisa kita petik, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan yakni pada pekan yang berikutnya. Masih menyisakan 3 atau mungkin 4 ya. Salah satunya adalah paman Nabi SAW. Siapa saja sih? Ya, selama ini kita hanya mengenal 4, Abbas, Al-Abbas, Hamzah, Abu Lahab, Abu Thalib. Ternyata masih ada yakni banyak. Yani pun yakni demikian dengan perjanjian yang ada dan perjanjian yang dihadiri oleh Nabi SAW. Ingat, yakni perjanjian dari Nabi SAW itu adalah perjanjian yang dihadiri oleh orang-orang kafir. Nah, nanti kita akan yang ulas apa hukumnya kita membuat perjanjian dengan orang kafir. Boleh nggak? Ya, insya Allah mudah-mudahan yang pekan depan. Nabi SAW itu kan perjanjian kan, tapi nggak ada kaitannya nih dengan perkara-perkara ibadah. Nah, nanti kita akan ulas yang mengenai hal ini ya. Kalau seandainya berkaitan yang dengan hubungan bilateral, yang murni yang ekonomi, murni politik yang praktis, murni berkaitan yang dengan perjanjian militer misalnya. Nah, di sini berkaitan
ya antara muslim dengan non muslim. Apakah hilful fudul yang mendapatkan pujian dari Nabi SAW ini bisa kita terapkan ya di dalam kondisi saat ini ketika kita membuat perjanjian dengan orang-orang non muslim, yani, dan bagaimana yani sikap para ulama yani fikih dalam menghadapi masalah ini. Mudah-mudahan pekan depan bisa kita ya selesaikan. Taib. Oh, ada nih kayaknya ini. Kalau ada pertanyaan monggo ya nih jamaah, barangkali ya nih bisa disampaikan ya. Untuk ini ya yang punya kitab ya Pak Khalid ya, ada 2 revisi ya kitab ini. Ya kita nggak menyalahkan ya, nggak menyalahkan penerjemahnya, beliau sudah berusaha. Tapi tetap kita harus benar-benar objektif ya. Salah satunya adalah ketika ada kesalahan terjemahan kita revisi ya. Di situ ada Zabid, sebenarnya adalah Zubaid ya, kabilah Zubaid. Yang kedua Abdullah ibnu Juda'an, bukan Abdullah ibnu Jad, yani Jad'an. Demikian. Kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan ini coba.